Jij mag spelen voor Indonesië, of het zou kunnen? Het zou kunnen, ja. Ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. En nu zijn ze de documenten aan het checken, de papieren. Media Belanda sampai heran. Banyak bintang top mereka mau pilih timnas Indonesia dan main buat negara Asia di kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan sadar Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR yang mungkin. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers bakal diproses DPR RI. 발해인 중국전은 제가 소집해서 훈련시킬 수 있는 시간이 없어요. 대표팀은 그때 잠깐 Match가 모여서 경기를 하기 때문에 어떤 전술을 Shin Taeyong sedia payung, cukup Jepang yang jadi korban kelicikan supporter Bahrain. Media Belanda sampai heran, banyak bintang top mereka mau pilih timnas Indonesia dan main buat negara Asia di kualifikasi Piala Dunia. Banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah media lokal negeri kincir angin. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir cukup gencar melakukan naturalisasi dan mencari para pemain keturunan dari Belanda. Teranyar, timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat 2 bintang dari kasta teratas Liga Belanda untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Mees Hilgers serta Eliano Reijers yang musim ini sama-sama bermain di ajang Eredivisie. Selain Mees Hilgers dan Eliano Reijers, sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang potensial di Liga Belanda. Dengan kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijers, maka total timnas Indonesia sejauh ini sudah punya 13 pemain keturunan yang berdarah Belanda. Banyaknya pemain naturalisasi tersebut bahkan membuat salah satu media lokal Belanda, De Stentor, NL bingung dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain buat Indonesia. Mengapa pesepak bola Belanda secara massal memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia, tulis judul laman tersebut. Lebih lanjut, De Stentor, NL menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Haye serta Mees Hilgers yang punya statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. De Stentor, NL menyinggung 2 pemain di atas lantaran tidak mau bersabar untuk mendapat panggilan dari Belanda. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Mees Hilgers dan Tom Haye tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Tambah laman tersebut. Kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia sendiri sejatinya memang memberikan dampak sangat positif. Terbukti dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, skuad Garuda sukses tak terkalahkan saat hadapi Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia kini bertengger di urutan 4 klasemen grup C dan kian membuka asa untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers bakal diproses DPR RI, bakal dimulai 17 September 2024. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers kini berlanjut di meja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo membeberkan rencana rapat kerja kembali bersama Komisi X DPR RI. Awalnya, Dito Aryo Tejo ingin pamit dengan anggota Komisi X DPR RI lantaran ini jadi rapat terakhirnya sebagai Menpora. Akan tetapi, ia baru teringat bahwa dirinya masih ada 1 agenda lagi bersama Komisi X. Agenda tersebut mengenai naturalisasi 2 calon pemain timnas Indonesia. 2 nama yang dimaksud adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Dito mengaku bahwa surat sudah masuk ke meja Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Paling cepat, rapat bakal digelar pada 17 September 2024. Saya tidak mau bilang sekarang raker terakhir, karena ada raker lagi soal naturalisasi, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Sekarang surat sudah masuk di Ketua DPR, dan saya dengar Bu Puan mau mengatur paling cepat besok atau minggu depan tanggal 17 September. Kalau besok kami masih di IKN, mungkin tanggal 17 sambungnya. Sebelumnya, Menpora Dito memang sempat membeberkan bahwa pihaknya bersama dengan PSSI bakal mengebut proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Mads Hilgers dan Eliano Reijnders diharapkan sudah bisa membela skuad Garuda saat lawatannya ke markas Bahrain dan Cina pada periode Oktober mendatang. Ya, kita rencana ada 2 semoga terkejar dan bisa dimainkan di Oktober, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Seperti diketahui, raihan 1 poin ini membuat skuad Garuda dari Australia pembuat Jai Idzes dan kawan-kawan kini berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini mengemas 2 poin setelah di laga awal juga amankan hasil imbang saat bertandang ke markas Arab Saudi. Sementara Australia tertahan di peringkat kelima hasil dari sekali imbang dan sekali kalah. Jika Mads Hilgers dan Eliano Reijnders gabung Timnas Indonesia, maka lini pertahanan bakal makin kuat. Mads Hilgers sendiri bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kanan. Selain itu, pemain 23 tahun tersebut pernah memperkuat Timnas U21 Belanda. Saat ini ia jadi pilihan utama di lini pertahanan FC Twente. Sementara Eliano Reijnders bisa main di bek kanan, winger, dan gelandang serang. Eliano Reijnders jadi pilihan utama di tim peserta Eredivisie, PEC Zwolle. Shin Tae-yong sedia payung, cukup Jepang yang jadi korban kelicikan supporter Bahrain. Timnas Indonesia wajib tahu bagaimana publik Bahrain merecoki kemenangan Jepang pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Cemoohan hingga sorotan laser dilakukan supporter Bahrain. Jepang asyik sendiri di puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad asuhan Hajime Moriyasu memetik 6 poin. Terbaru, Jepang memastikan kemenangan telak 5 gol tanpa balas atas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rabu, 11 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Jepang dihasilkan Ayase Ueda, Hidemasa Morita, dan Koki Ogawa. Ayase dan Hidemasa sama-sama mencatatkan brace di laga ini. Kekalahan ini membuat Bahrain harus terima melorot ke posisi 3 klasemen bermodal 3 angka. Sebab Arab Saudi sementara naik ke urutan kedua setelah mengalahkan Cina 2-1. Tim besutan Roberto Mancini unggul 1 angka dari Bahrain. Sedangkan Timnas Indonesia masih ajak di peringkat keempat bermodal 2 poin, diikuti Australia, 1, dan Cina, 0. Sebab laga ini sedikit dinodai tindakan tak suportif dari pendukung tuan rumah. Supporter Bahrain menggunakan laser untuk menyorot wajah pemain. Hal itu terjadi saat Ayase Ueda hendak melakukan penalti. Sebuah laser menyorot wajah penggawa samurai biru. Meski hasilnya Ueda sukses mencetak gol, namun apa yang dilakukan supporter Bahrain bisa menjadi cermin bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Mengingat Bahrain merupakan lawan selanjutnya Timnas Indonesia. Matchday ketiga mempertemukan Bahrain versus Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Shin Tae-yong memiliki pekerjaan rumah tidak hanya menyesuaikan taktik permainan, namun juga mengangkat mental pemain dalam menghadapi tekanan. Seperti yang dilaporkan media Jepang, Times Abema, sorotan laser hingga teriakan bernada cemoohan didapatkan para pemain Timnas Jepang. Gangguan jahat dari pendukung Bahrain. Teriakan penghinaan hingga laser dialami oleh pemain Timnas Jepang, bunyi pernyataan media asal negeri Sakura tersebut. Faktanya, situasi ini yang mungkin bakal didapatkan oleh Timnas Indonesia di laga menghadapi Bahrain. Terlebih situasi calon lawan lebih diuntungkan. Selain bermain di depan publik sendiri, Bahrain sudah mengantongi 3 poin. Melihat ketatnya persaingan di posisi 1-3, Bahrain jelas menginginkan 3 poin saat menghadapi Timnas Indonesia. Sekaligus memperbaiki posisinya di tabel klasemen.
Untungnya, Shin Tae-yong sudah menyampaikan pasca laga melawan Australia, bagaimana mentalitas anak asuhnya yang dapat diacungi jempol. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jai Itzes dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang, ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan. Dengan hal ini, setidaknya timnas Indonesia sudah sedia payung sebelum hujan.